Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini orang lagi ada deng Farid Maunto. Farid Maunto toh? Nggak salah? Betul, betul, betul. Yo, right. Nah, Red, sebelum turun dua cerita, kita sudah bilang ini ada kopi. Nah, Silahkan minum kalau haus. sip, Jangan sampai sip. kita dapat lupa. Nanti so habis nih video, Kong habis ke sana, Tapi kopi ini siapa yang pegang dulu ini? mah itu sih. Wait, ada. Tak kira ada sponsor-sponsor Oh, begitu. ada. Dari Untuk ini. kali ini orang free sponsor. It's. Yo, right. Nah, sengaja taruh begini biar kalau teman-teman di Bolmut yang dapat lihat tuh. Oh, ya, ada. Nyanda. Nanti insya Allah sama bikin brand sendiri. Oh, siap, siap. Bismillah. Nah, Panas Oke. sekali nih kopi, no. nah, Kopi panas sekali. bagus deh cuaca kan. Ampai es batu sih tadi kita udah taruh. Dingin kok deh. Ya, Rai. Nah, Rid, kita dengar kalau Maning udah bikin mini show, Kang, di Boroko. Boroko atau Bolangitang? Yo, kemarin kalau untuk Yo. stand up sebenarnya ke sebulan bisa di bulan lalu sih sebenarnya. Hmm, Ada bikin di Bintauna dengan bikin di Boroko. Mini show aja sih, stand up Mini show. komedi. Ah. Tapi DP pusat memang di Boroko atau? Di Bolmut sebenarnya, karena kan kita aktivitas komunitas itu sebenarnya kan di di Manado. Cuman karena ada momentum pemilu dan kita di Manado cukup banyak kita keresahan soal dunia politik hari-hari ini yang apalagi patron di Bolmut, tapi cukup punya keresahan itu. Nah, kita bilang, daripada kita buat hanya tulisan atau apa begitu, ya kita posting ya mungkin nyanda akan terlalu berefek begitu dong, pembaca kurang dan lain-lain. Iya. Lebih baik kita bikin show aja, tulis bikin bikin. mini show, Kang. Dan ternyata disambut baik oleh teman-teman di Bola Amondo Utara. Kita tanya ke teman-teman di Boroko, ini maunya ndak mau mengambil ini? Oke, boleh, tolong mau tes, tolong mau coba. Akhirnya ada orang sepakat, Bintauna juga kita tanya begitu, dong sepakat. Jadi pertunjukan stand up komedi pertama di Bola Amondo Utara di dua tempat yang berbeda. Gokil. Siap. Itu boleh, memang perlu sekali diapresiasi karena menurut kita pemuda-pemuda di Bola Amondo Utara itu mesti banyak edukasi tentang karya, politik, apalagi orang baru habis pilih tuh ini. Dan kalah sih sebenarnya orang pejagoan. Kebetulan kita nama calon lagi. Tapi alhamdulillah belum tak duduk. Tapi belum sih. Sekarang masih mungkin pada saat syuting ini video sementara perhitungan suara sih lebih tepatnya. Jadi kita belum tahu lolos atau enggak itu. Gokil. Semoga saja toh. Ya amin. Ada cerita baik di balik ini begitu. Minimal Bola Amondo Utara ada perwakilan lah. Betul. Nah, jadi menurut kita pemuda-pemuda Bola Amondo Utara itu mesti ada edukasi tentang karya seni sama dengan angkot dari ini tuh komika. Ya, dari stand up Indo Manado. Tapi tempat berproses itu di stand up Indo Manado. Oh, iya. Tapi memang asli orang Bintauna. Asli lahir dan besar di Bintauna. Nanti kan ada bapindah, nanti kuliah memang. Oh iya, siap. Nah, DP judul mini show kemarin tentang bukan caleg. Wih, sebelum pemilihan berarti. Tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa? 12 di Boroko dan tanggal 13 di Bintauna. Kalau tidak salah, kalau Januari. Januari. Oh, berarti. Jadi malam Sabtu di Boroko. 1 bulan sebelum pemilihan. Malam Sabtu di Boroko, malam Minggu itu di sini di Bintauna. Oh iya. Nah, itu DP penyelenggaraan maksudnya ada tiket atau ada apa? Iya, tiketing. Jadi kita beberapa kali sebelum bikin mini show ini di Bolmut, setiap kita pulang kampung, orang selalu buat open mic begitu toh. Open mic itu ajang latihan untuk komik tes materi. Jadi di open mic itu orang mau tes materi lucu atau nyanda itu di situ. Nah, beberapa kali itu ternyata tamang-tamang di sini dorang kebanyakan memang pernah bauni stand up. Ya. Tapi hanya lewat medsos kayak YouTube, kayak Facebook yang lewat-lewat yang atau TikTok. Nyana pernah bauni stand up itu yang real life. Langsung live begitu. Belum pernah.
Nah makanya ya mungkin kebanyakan ya stand up komedi yang di Indosiar mungkin ya. Yang itu sangat industri sekali dah. Yang tapi secara langsung itu orang belum pernah merasakan. Oh begini kok bawa stand up yang langsung DP vibes itu beda. Nah di open mic itu kita coba raba-raba itu. Oh ternyata orang cukup antusias masyarakat Bolmut apalagi anak muda dengan kesenian ini. Nah memang cukup juga sih, kita cukup khawatir sebenarnya awal-awal apakah ini mau buat pakai tiket atau nyanda, tapi ya kita yakin dan percaya aja kalau memang mau buat tiketing kok ada orang beli, ini jadi semacam reward juga bagi kita. Oh ternyata ada orang nih yang mau rela-rela beli tiket untuk mau nih kita stand up, dan apalagi sapa kita di Boroko begitu, apalagi stand up comedy di maksudnya di real life di Bola Mongondo Utara itu baru dan kitanya belum, misalnya contoh kalau memang sebesar nama di Jakarta kemudian tiba-tiba backing show di sini, mungkin bisa ada orang yang songeh begitu, yang so tahu Farid memang komika begitu, itu orang beli DP tiket dan lain. Cuma ini memang lahir dari bawahnya, ndak ada orang kenal begitu, akhirnya mesti mau tes apakah memang ada orang Bolmut suka mau uni stand up dan beli, dan ternyata ada ya? Ada, gokil. 20.000 masih ada orang beli meskipun orang batawar. batawar asli, dan itu tamang sendiri. Ya begitu itu DP suka duka lah. 20.000 dan masih ditawar. 20.000 masih tawar. Oke. Nah, Anggo bilang tadi kan backing di Boroko, yang Bintauna. Nah, kalau di bagian Pinogaleman ya nggak coba backing apa begitu. Nah, sengaja kita ambil di 2 titik itu. Pertama, Boroko itu pusat kota, terompe ibu kota kan. Dengan asumsi kalau terompe backing di kota, ini kan hiburan. Di kota itu yang kita asumsi banyak orang stres begitu. Penat dengan pekerjaan kantor. Banyak materi yang akan orang dapat di kota ya. Di pusat kota ya. Iya, karena orang-orang yang mungkin yang mau beli tiket itu orang yang so penat dengan kehidupan kantor, capek dengan situasi hari-hari ini. Orang butuh hiburan. Apalagi orang di Bolmut ini kurang sekali hiburan. Orang paling kurang sekali hiburan di Bola Mongondo Utara. Tapi bukan hiburan malam. Iya. Maksudnya hiburan malam tapi kayak live musik, kayak ada event-event apa orang di Bolmut ini paling kurang sekali. Jadi mesti orang adakan. Makanya itu kita ambil satu di Boroko karena ibu kota DP alasan. Kedua di Bintauna karena kita orang di sini. Orang di sini. Masa kita cuma mau ke arah ke atas, taman-taman di sini. Sementara kan orang ini bukan kayak di Manado yang cuman di bundaran begitu, di kota atau kota Mobagu. Orang ini DP letak geografi kan berjarak. Kalau kita cuma backing di Boroko, kemungkinan besar teman-teman di Bintauna nyana bisa datang begitu. Betul. Jadi kita backing 2 aja. Ya capek no. Sangat luar biasa kok ada jarak memang. 45 menit lah. Lumayan. Jadi itu DP. Kita jauh sih kawari. Ini kan orang ada video ini dipimpin. Jauh sekali. Jauh sekali dari kita, men. Nah, Rid, Angko bilang tadi kan ada di Boroko, di Bintauna. Nah, kalau penonton mungkin ada beberapa tadi itu yang alhamdulillah yang beli tiket walaupun batawar. Toh. Nah, untuk yang bareng-bareng dengan Angko, maksudnya sama-sama dengan Ngana dong. Sama-sama dengan Ngana maksudnya coba untuk kita ada kualitas nih di komika nih. Kita mau suka tampil. Kita mau suka bagaimana DP rasa tampil di muka pak orang kong dengan muba lucu dong. Ada ndak torompe tamang-tamang atau torompe kakak-kakak adik-adik yang coba terjun dengan Angko pada saat di mini show itu? Sebenarnya jauh sebelum mini show ada anak di Bolmut ini, khususnya anak-anak muda, dorong ternyata tertarik dengan kesenian ini. So sekitaran kalau ada kemarin 2 minggu lalu kalau tidak salah atau 1 minggu lalu, Facebook kasih postingan waktu torang itu buat open mic di sini, dan itu tiketing dari open mic, ada backing di kopi, ada kafe di kopi itu, ada trompet taman kafe, terus backing di situ, dan kita coba tes open mic itu berbayar 10.000 satu orang dan sold out. Dari situ orang mulai open mic. Ada beberapa teman-teman, ada yang dari Bolangitan, ada yang dari Boroto. Ada waktu di kopi itu ada orang Bolangitan. Ada teman-teman dari Olot ada datang. Karena kebetulan memang satu angkatan,
begitu frekuensi lah ya. Dan dorang mungkin merasa lucu di tongkrongan, kayaknya orang tes, no ini kayaknya boleh nih. Ternyata setelah dorang datang tampil tidak seperti yang mereka bayangkan. Dong kira stand up itu cuman bercerita lucu. Tidak, bro, tidak. Iya, iya. Jadi ada step by step, ada DP, ternyata ada DP ilmu. Jadi lucu. Kalau misalnya ada DP ilmu tuh, ada DP step-step berarti ya? Pasti ada. Apalagi makanya itu di stand up komedian, ini beberapa kali kita sharing dengan senior-senior, lebih paling utama sebenarnya dorang arahkan kalau orang mau suka belajar stand up, itu masuk komunitas. Harus masuk komunitas karena di sana itu DP proses kayak pembelajaran seru sekali. Kayak sekolah berarti bisa dikatakan begitu di komunitas. Iya. Jadi ada yang orang belum tahu dan lain-lain bahwa ini seni bernama stand up ini bukan hanya sebatas berdiri bercerita lucu. Yang orang anggap lucu. Oh, kayaknya kita tadi tapalisi di pisang, pas kita tapalisi, saudara-saudara tertawa. Bisa nih kita cerita ke orang lain. Iya. Setelah dia cerita, dia harap ini lucu, ternyata tidak lucu. Karena mungkin DP penyampaian yang tidak ini. Makanya di komunitas itu orang mau kasih ajar semua itu pokoknya. Banyak kali yang mau kasih ajar, mulai dari public speaking, mulai dari bagaimana pegang mic, bagaimana mau gestur tubuh di panggung, bagaimana mau cari referensi, bagaimana mau buat satu kerangka materi beat itu dia mau jadi lucu begitu. Jadi banyak hal yang dorong ajarkan di komunitas. Nah, selama 1 tahun ini beberapa teman-teman di luar Bola Monda Utara, senior-senior kita di komunitas, dorong bilang, "Rit, ayo bikin aja DP komunitas di Bola Monda Utara, kan DP anak-anak ada." Iya. Saya bilang jangan dulu, karena kita pakai takutan, jangan mau kayak ada beberapa teman-teman di daerah lain yang ujuk-ujuk bikin langsung komunitas, langsung ada, langsung bikin stand up Indo bla 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 begitu. Dapat dengar ya katakanlah Sulawesi Utara lah, orang sudah dapat dengar ada, habis itu nyanda ada. Habis itu hilang. So ada DP nama, teman-teman komunitas lain sudah dapat dengar, tapi rutinitas open mic so nyanda ada. Makanya kita bilang pada orang untuk Bolmut, orang kasih fokus dulu DP open mic. Jadi yang tamang-tamang yang pernah coba 1, 2, 3 kali, kasih cinta dulu dengan ini kesenian ini. Nanti dorong so cinta sendiri, dorong so bisa tanpa kita ajak untuk maju open mic, dorong so sendiri bilang, "Rit, njok orang make open mic." Kita so bisa percaya bahwa dorang so cinta dengan ini kesenian ini. Bisa orang untuk deklarasi. Karena kalau orang mau deklarasi buat komunitas, itu langsung dimasukkan di komunitas stand up Indo yang nasional begitu, yang DP Presiden Ajis Doa ini. Bahwa ada nih dari Bola Monda Utara gitu. Sampai dengan hari ini kita masih tahan itu dengan teman-teman, karena kita pikir ayo orang open mic dulu, ya sambil tadi kasih cinta dulu ini DP kesenian, baru orang mau ujuk-ujuk baking komunitas. Karena nama juga, bro. Iya sih. Tiba-tiba so baking, teman-teman di mana bilang, "Oh, yuk Farid yang apa di sana, apa dan lain-lain di sana hilang." Tiba-tiba mungkin kita ada pekerjaan di luar. Atau tak kawin dengan orang Afghanistan kan kita orang yang tahu begitu tuh. Orang kan yang tahu nih, besok lusa tuh. Kita kawin dengan orang mungkin orang Jerman, Jepang, Qatar, orang yang tahu. Yang Arab begitu tuh. Tiba-tiba kita ke sana, di sini sudah komunitas dorong yang nak bajalan. Tetap teman-teman telepon. Dong gara-gara lah segala macam. Rit ngana baking ini baru habis saya tinggal. Itu kan maksudnya nyanda enak juga kita dengan senior-senior yang so kasih ajar juga kita ini ilmu ini begitulah. Nah, Rit, nggak bilang tadi kan ada DP pelajaran lah apalah. Maksudnya kita memang cuma tahu satu punchline. Kita tahu. Punchline itu apa sih? Apa so? Punchline itu bagian lucu sebenarnya dari satu beat. Ada DP punchline. Punchline itu bagian lucu. Jadi kalau ada sebenarnya DP apa itu setup punchline. Jadi setup itu dia hal yang nyana lucu, punchline itu bagian lucunya, gitu. Oh iya. Mungkin teman-teman ingin tahu ini DP tahap-tahap apa sih? Maksudnya secara garis besar, Jo. Maksudnya yang perlu yang detail sekali sih. Yang penting sebenarnya bilang JDP. Sebenarnya sederhana, dia berangkat dari keresahan sebenarnya.
Apa yang orang resahkan. Semakin orang resah dengan situasi itu, ini kalau menurut kita senior-senior yang ajarkan pagi kita dan kita pakai itu works ya. Itu semakin lucu sebenarnya, bisa orang lucui itu hari itu. Semakin dia fakta, semakin dia resah dengan situasi hari ini. Semakin real, semakin lucu ya. Semakin lucu. Tapi semakin dia real dan lucu, potensi untuk orang lain tersinggung itu besar. Karena komedi itu dia butuh korban. Makanya banyak kasus ketersinggungan. Roasting ya? Roasting itu bagian lain. Oh, lain lagi. Itu satu teknik di dalam stand up juga. Tapi kita ini orang awam. Tapi secara keseluruhan sebenarnya komedi itu dia butuh korban. Makanya yang paling aman itu pakai korban diri sendiri. Makanya teman-teman kalau orang lihat di teman-teman yang mohon maaf, dorang punya kebutuhan khusus, yang cacat, dorang selalu bahas kan dorang pakai kecacatan itu. Iya. Dorang pe kulit hitam, dorang bahas dorang pe kulit hitam. Kayak kita kampung lah yang ketinggalan. Kayak kita di Manado, kita yang materi kebanyakan materi soal kita dari Bolmut. Contoh misalnya kita pembahasan soal dialek orang Bolmut itu aneh-aneh. Beda-beda kan orang pe dialek. Nah, itu kita bahas itu di kita pe materi stand up. Kita bahas soal kita pe keresahan soal Bolmut ini nggak terkenal. Oh, kita pernah dengar sini. Kita bahas itu soal Bolmut yang terkenal lah. Iya. Kita bahas soal Bolmut yang terkenal, apalagi baru Bolmut itu nyanda ada penanda kayak kalau orang mau pergi. Tidak ada icon. Kalau orang mau pergi di kota lain, bro, orang belum lengkap datang di sini. Kalau belum foto di mana, pasti orang bilang kalau ke Jogja, ke Malioboro, ke Candi. Kalau di Bolmut, nyanda ada jawaban. Begitu. Nah itu hal-hal itu yang kita bikin materi di kita materi stand up. Kemarin so sempat ada sih kasus ketersinggungan kita. Oh, ada ya? Ada. Tahun lalu pas kita ada ikut lomba di salah satu toko, ya sebut saja Alfamart pesaingan. Oke. Bukan Alfamart tapi Alfamart pesaingan. Ada karyawan yang tersinggung dengan kita materi kemarin. Tapi setelah kita kirim DP materi full, akhirnya DP karyawan itu yang langsung minta maaf. Mohon maaf karena torongnya nambah uni DP full. Oh, dia cuma lihat DP potongan pendek. Cuman 30 detik itu yang sampai pada orang. Video lah ya. Yang lucunya, kita kalau lomba itu dong perusahaan yang baking di Kota Mubagu, kita juara 3. Dapat juara nih. DP besok pagi ada orang karyawan yang jauh dari tanpa acara, di Bintang Unas ini yang tersinggung. Ini agak lucu sih sebenarnya. Nah, itu pas bikin materi kemarin. Pas di show kita bahas. Aku agak ulang. Itu lebih enak jadi komik lebih enak itu begitu sebenarnya. Jadi semua hal itu bisa bikin materi. Orang bawa materi misalnya orang tersinggung, orang somasi. Beres masalah itu dapat materi baru. Terangkau lah ya. Materi baru. Kayak kita kemarin bawa bikin show bukan caleg, bahas soal caleg, bahas soal yang Januari baru-baru. Bahas kita latar belakang apa dan lain-lain, kita bahas itu. Tapi pengalaman bagaimana selama merantau, kita pulang begini kita lihat di Bintauna bagaimana, kita bahas di sana. Setelah pemilu ini lebih banyak kita keresahan. Banyak sekali dan sebanyak catatan. Contoh. Ini kita lagi ada Serang ini caleg-caleg yang jadi dan pakai doi kan. Beberapa teman-teman bilang begini, Erit, kenapa semua cuma babas status? Lapor kuah kalau nggak memang ada lihat ada dorong kasih doi lapor kan. Lapor. Begitu kan. Lapor Pak. Lapor katanya telah sudah. Lebih kelanjutan nanti di set up lah, jangan di sini. Yang penting ada teman-teman yang bilang begitu. Coba lapor kuah kalau nggak memang ada lihat lapor. Oke. Kita nyama lapor tapi kita bikin materi stand up. Gitu, ada keresahan-keresahan soal materi ya. Kita ada beberapa teman-teman yang dia bacalek, dia pelatar belakang aktivis, waktu kampanye, baba api memang. Tapi kalah dengan orang yang nyanda tahu bercerita. Yang jaga gulung mic. Baru-baru ini kalah, itu fakta itu. Dan menurut kita itu lucu, ada orang yang secara gagasan dia waktu kampanye itu memang berapi-api, ternyata kalah. Ternyata terus masyarakat itu jangan suka yang begitu gitu. Orang lebih suka yang orang-orang yang babadiam. Pagi-pagi ada sesuatu gitu.
Yang tragedi di pintu. Jadilah dia begitu. Makanya kita gara-gara pertama-tama tenang sudah. Mau nipe sakit hati ini kita tulis semua ini, kita bikin materi. Aduh. Ya. Kacau memang. Ya begitu-begitu di stand up itu begitu-begitu. Enak sekali meskipun ya kalau kayak orang-orang butuh korban, kalau DP korban pada diri sendiri, ada DP catatan kayak harus berdamai dengan situasi itu. Harus berdamai. Ada yang lucu tapi teman yang dia sumbing, orang Kota Mobagu, dia berdamai nih. Dengan DP situasi fisik. Dia stand up bawa materi sumbing. Yang tersinggung DP Birman, Bamara. Kung Bamara patah petamang yang sumbing ini. Kenapa kata nggak bahas-bahas dengan DP sumbing? Padahal dia nggak apa-apa dan DP diri sendiri yang dia bahas nggak apa-apa. Orang lain yang ada sehat-sehat, yang ada nyanda. Yang coba ada di sebelah. Nyanda sumbing dang. Dia datang kemarin, kenapa kata nggak bahas dengan DP sumbing itu banyak orang. Itu sudah bikin materi aja itu. Jadi angka ulang jadi. Jadi begitu. Tapi DP apa itu? Catatan kalau mencari bikin korban pada diri sendiri, entah itu kekurangan atau kayak patah hati, kayak pernah ditinggal meninggal, segala macam, pastikan berdamai dengan situasi diri dulu. Biar di atas panggung itu bukan cuma luapan emosi, tapi memang kalau anak-anak stand up bilang memang pemain begitu. Dia bisa mengontrol crowd. Yang kaget tersinggung sendiri ini. Yang kayak misalnya dia bawa materi patah hati, belum berdamai ini, masih berdarah begitu. Dia naik ke panggung, perkenalkan nama, dia bercerita kalau dia ini baru saya tinggal kau, nangis. Kayak menghibur orang. Kayak mana nangis begitu. Sedih galau, enggak begitu. Jadi harus berdamai dulu. Paling enak itu berdamai supaya bukan cuma luapan emosi. Ya, begitu. Siap. Nah, Rid, tolong kembali ulang sama yang tadi. Nah, kalau menurut Ngana bagaimana tentang maksudnya tamang-tamang yang so mulai berkarya di menjadi komik atau komik? Komik. Menjadi komik ya? Komika kan? Ya. Nah, bagaimana tamang-tamang yang di Bola Mongondo Utara dengan menjadi komika? Maksudnya dorang ada pandangan yang sangat cinta dengan komik atau mungkin karena terlanjur dapat lihat pangana, dorang gagah juga Kang. Torong mau coba juga gitu. Atau bagaimana? Kalau untuk sekarang beberapa teman-teman yang semulai kalau torong open mic dorang selalu datang rutin, torong berbalas pantun DP istilah. Jadi kalau back yang di Bintauna dong datang, kalau back yang di Boroko kita ke sana. Jadi torong sebaku pergi pulang nih. Biar fair begitu. Karena ya torong harus sadari bahwa torong peletak Bola Mongondo Utara secara geografis kan nyanda DP tanpa begitu, yang tanpa rame. Orang harus yakin dan percaya itu. Jadi yang mesti berpindah-pindah. Nah kayak tadi ada teman-teman di Pegaluban terlibat nyanda. Sejauh ini orang belum pernah temukan ada semacam teman-teman di sana yang cong nih bikin open mic kok 4 orang di sini. Ada kafe nih 4 orangnya orang bikin open mic di sini. Biar kalau ada yang begitu, orang pergi. Orang pergi open mic di sana, begitu orang. Kayak disangkup, orang pergi disangkup, open mic disangkup. Di Bintauna. Sudah. Di Bolangitan. Di kafe itu. Ya, di yang Imokima itu. Terus open mic di sana. Di sini terus pernah open mic ada di WBB, di kafe-kafe di sini hampir semua terus open mic Akang. Di Boroko juga begitu. Jadi kalau untuk tamang-tamang minat yang kita lihat ke kamar-kamar, dorong semulai ada dorong minat. Ada rasa suka dengan karena itu rata-rata ketika kita sharing dorang mendapatkan porsi panggung yang berbeda dengan panggung-panggung yang lain. Karena beberapa teman-teman yang terlibat di open mic, yang pernah coba open mic, dorang itu memang manggung. So pernah bergelut di dunia seni. Maksudnya bukan juga tentang komik, tapi di seni yang lain. Ada juga yang memang bias public speaking, dorang dari kampus kamari, orator, bla 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 begitu. Jadi untuk bicara di muka orang punya basic, tapi biasa lah ya. Tapi untuk panggung stand up-nya itu ternyata dong dapat semacam dapat pengalaman baru yang itu dorang yang temukan di panggung-panggung sebelumnya. Asik. Beberapa itu dorang begitu. Ada kayak teman tapi memang beda, Ri. Memang ngerasa beda dong. Kalau kita pengalaman pribadi, itu beda. Beda karena kita misalnya kita latar belakang sebelum kita terjun di dunia panggung sebagai seorang komik, itu kita
di kampus berorganisasi begitu. Jadi kalau bicara di banyak orang, bukan nyanda gugup, masih gugup, cuman nyanda mau mandi suar kira-kira begitu. So terbiasa dengan terbiasa lah dengan di publik itu terbiasa. Cuman waktu kita stand up, DP gugup itu lain dengan apa yang kita rasa di sebelum-sebelumnya. Beda sekali. Beda sekali ya. Yang kita pengalaman untuk bicara di banyak orang yang sampai bakalan muntah itu cuman di stand up. Muntah. Sebelum tampil, sebelum mau naik itu memang rasa-rasa dan tuh teman-teman komik mengerti itu, dorong DP situasi di belakang panggung itu dorong mengerti kalau mungkin berpikir tawa dari penonton atau apa ya? Apa menurut Ngana yang paling signifikan menggambarkan kenapa rasa gugup itu? DP ketakutan sebenarnya paling apa ya, kalau nyala lucu. Oh, kalau nyala lucu. Kalau itu DP inti dong. DP inti karena beda misalnya kayak orang di present sebagai orang yang datang bapidato atau sambutan. Oh iya. Sementara bersambut dong present sebagai orang yang mau kasih sambutan, di tengah sambutan orang bakal kasih lawak-lawak. Terus isi punchline orang tatawa. Beda ketimbang atau beda dengan orang yang dong ada present sebagai stand up komedian. Ya orang itu ada badu dua tunggu pengalaman begini. Memang so tau Ngana ada mau balawa. Ngana mau hibur 4 orang ini, bro. Iya. Begitu. Jadi dia beban berat sekali. Apalagi kalau dapat MC yang dia baru mulai dia bilang, inilah komik kita. Komik kebanggaan bola Mondo Utara. Yang sudah pasti DP lucu itu tidak diragukan lagi. Udah memang di belakang panggung itu. Jangan kesebihan. Kita pastikan mau di sini. Kalau ada yang tertawa kuat mau sampai tangkincing, mau tak kincing. Aduh memang. Siap-siap perahan patah. Aduh memang. Belakang panggung itu MC. Jadi ya begitu. Iya. DPP gugup itu beda dengan tampang yang lain karena punya beban yang besar itu. Nah, kebanyakan kalau untuk tampil di show atau tampil di job, itu so bawa materi-materi hasil dari open mic. Makanya yang paling penting itu open mic. Komik itu DP skill mau lebih tambah, mau lebih naik di open mic karena latihan terus. Open mic itu kan panggung latihan. Iya. Jadi bukan cuma sebatas datang ke open mic kong harus lucu, bukan cuma itu, tapi jam terbang di panggung itu juga kita pengalaman pribadi yang kita nggak pernah putus open mic tiap minggu di Manado dengan teman-teman yang lain. Kita merasakan sendiri sih, yang awalnya kita naik itu memang gugup satu badan karena hari-hari tiap minggu kita open mic. Yang berubah selain kita mulai dapat tahu, kalau bawa dengan cara begini orang mau tertawa, kalau bawa dengan cara begini nyanda. Bukan cuma itu yang kita dapat tahu, tapi bagaimana DP bakontrol crowd begitu, penonton, dengan kalau kita materinya nak-nak pas kita lempar mau siasati dengan apa. Nah, itu jam terbang kan di situ. Boleh mau lari ke mana. Dan itu di open mic di orang pelatihan, dan mental lebih terbangun di situ sebenarnya. Di open mic. Makanya kalau teman-teman yang biar dia bilang dia 7 tahun stand up, 8 tahun, 10 tahun, kalau dia soalnya jago open mic, datang ulang di acara stand up, dia agak goyang. Agak susah ya? Agak goyang, karena penonton tiap hari berubah. Dan stand up komedi berubah terus DP soba jalan cepat dang, so pesat DP orang standar menurutnya penonton standar lucu itu naik atau berubah atau bagaimana? Menurut Angko ini. Ini humor menurut kita dan ini beberapa kita sharing dengan senior-senior juga. Humor itu kayak makanan, selera. Orang walaupun kiri itu harus selera. Makanya itu kalau orang buat show, situ kan orang mulia Kang. Kalau orang suka beli tiket, orang kan mulia. Oh ternyata dia mau nih, dia suka dengan kita tipe pembawaan materi, begitu. Kayak kita contoh ada satu komik yang kita suka sekali, komik nasional. Tapi ada komik nasional juga kalau dia stand up kita be aja, nyana tertawa begitu. Siapa komik nasional yang Anda suka? Komik nasional yang kita suka kalau dia kayak founder ada Panji Pragiwaksono, ada Radit. Kalau yang kemarin ada Ali Akbar, yang ada Arif Brata. Baru ada Nope gitu-gitu. Ada banyak yang komik-komik baru yang sekarang ini. Kalau yang ada Yono yang baru menang juara terakhir ini, ada Yono Bakri. Ada banyak kan. Ada beberapa juga komik-komik yang meskipun orang komik nasional, kalau orang stand up yang beberapa kali kita bawa nih, ya itu lagi-lagi. Satu genre dah itu yang Anak suka itu. Satu genre dah menurut Kana? Beda-beda. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Sebenarnya kita lebih kalau untuk sekarang
kita cara menikmati itu kalau dulu waktu kita 2015 Bauni stand up, kita penilaian cuman nyana lucu. Kita penilaian cuman itu. Tapi ketika kita so masuk di pada DP industri ini, berkomunitas, kita so tahu bagaimana DP susahnya tulis materi, susahnya belajar ya. Bagaimana DP basuar milu pas orang lempar tidak kena. Oh iya. Tidak kena. Akhirnya kita sekarang tahu bagaimana menghargai orang yang lagi tampil. Jadi kita penilaian ada komik yang tampil yang bukan hanya soal lucu dengan lucu, tapi DP delivery bagaimana, DP membawa di panggung, baru DP penulisan bagaimana. Oh ternyata ada penulisan yang rapi, ada yang nyanda, ada yang absurd, ada yang aneh-aneh di atas panggung. Nah itu lebih teliti begitu karena berkomunitas dan beberapa DP pengetahuan dapat dari senior waktu sharing begitu. Dapat dia bawa materi ini oke. Begitu dong. Jadi lebih enak dong bawa stand up mengerti. Nah, kita suka kalau kita menurut Ngana satu genre enggak dorang ini. Kita suka Ari Kriting dengan Raim Laode. Menurut Ngana satu genre enggak itu? Kalau Ari Kriting dan Raim Laode kan satu daerah sebenarnya dua. Wakatobi kan? Iya. Dan rata-rata komik-komik yang kita pernah bawa ini dorong materi, memang kalau komik-komik timur kebanyakan memang bawa materi-materi soal keresahan orang timur toh. Kayaknya itu yang bikin kita suka Dan Ari Kriting kan terakhir kita bawa ini DP kan cuman kebanyakan orang bawa ini pada orang kan cuman yang lewat YouTube. Iya. Orang belum dapat bau ini yang dorong yang paling update sekarang, Dang. Makanya itu beli digital download. Oke. Sekarang boleh apa? So ada DP sistem subscribe. Kayak Netflix. Tapi hampir 200.000 DP per bulan. Per bulan. Itu bebas itu Mbak Uni semua komik show. Ada di salah satu platform yang Panji Pragiwaksono punya. Itu bagus tuh Mbak Uni Akang. Itu paling update dan nyanda orang mau temui ada di YouTube memang cuma di situ karena berbayar kan. Dan memang baku ambor itu yang ada yang disensor. Yang ada. Itu materi 1 jam, ada materi 2 jam. Ada Abdur punya, ada Ari Krit, ada siapa Ali Akbar punya banyak yang komik-komik nasional banyak sekali. Makanya kita kalau dapat doi kita ingin mau langganan supaya bisa puas Mbak Uni. Selain belajar bagaimana orang bisa tulis materi. Nah, kalau di sini tadi kan Angko bilang kan ada tuh beberapa pemuda yang suka menjadi komika lah ya. Suka menjadi komika toh? Iya. Komika toh. Soalnya dong jadi ASN-nya jadi kita. Nah, beberapa pemuda itu sama-sama, Red, kalau kita boleh tahu. Kalau di Boroko itu ada Uyo Kusapa, ada Agung Kolong, ada Adi kalau kemarin. Di sini ada Ladin, ada Kak Asriadi Lakoro, baru ada siapa lagi di sini. Iya itu nama-nama kalau salah. Dor-dor yang ada. Kalau sebelum Ngana yang di Bolmut ada nggak senior atau Nah kita kan baru mau jalan 2 tahun di skena stand up ini, kita baru jalan 2 tahun dari Manado kemari. Tapi kalau anak Bolmut yang komunitas itu sebenarnya ada orang Saleh atau orang Aldin. Ada Rivaldi Stion DP nama. Senior. Dia di stand up Indo Gorontalo. Sekitaran Solama juga dari kuliah kemari kan. Dia di Solama. Cuman waktu dia pulang belum kasih aktif open mic belum pernah dong. Cuma pas orang bikin open mic dia pernah datang sama-sama lain orang. Bahkan bisa dibilang waktu Ngana bikin mini show itu makanya pas yang pertama pas kita mini show di baru-baru kita ajak Pak Aldi karena dia juga cukup senior kan di dunia stand up. Jadi kita ajak untuk jadi kita opener kemarin pas di Boroko. Kalau di Bintauna BP opener dibantu oleh ada teman-teman dari Bolmut juga 1, baru 2 orang dari Kota Mobagu, stand up Kota Mobagu. Gitu. Ya, siap. Nah, menurut kita insyaallah menurut kita lagi. Kita harap insyaallah komika-komika dari Bola Mondo Utara insyaallah semua bertambah dan insyaallah mau lebih banyak angkope pengikut. Tambah 2 boleh. Tambah 2 boleh. Dan ini orang kalau mungkin ada teman-teman di Bolmut yang menonton ini, mungkin kalau orang
kasih naik ini sebelum acara ya. Karena orang tanggal 8 dan tanggal 9 Maret itu dia ada stand up camp. Oh iya. Itu DP bintang tamu. Oh iya, promosi. DP bintang tamu itu ada Diki Divi, komik nasional, yang ada AT. Yang jaga host dengan Deddy Corbuzier di Somasi. Ada AT. Dan dua yang mau jadi DP gestar gitu di acara itu. Dan ada anak bola Mondo Utara satu yang Tagate. Ada sadis. Siap. Dan itu bukan kita kayaknya. Nanti lah. Nah, kalau untuk teman-teman di Bolmut yang mau suka mau Mbak Uni, dia berbayar. DP tiket bisa teman-teman lihat di postingan Stand Up Indo Manado. Dan kalau tiket yang kategori pertama yang 70.000 itu kayaknya sold out. Tinggal ada yang 100 dan beberapa jenis tiket yang lain. Tinggal teman-teman boleh cek di situ. Kalau teman-teman di Bolmut punya sedikit rezeki di tanggal 8 tanggal 9 dan memang suka bau tanggal 8 tanggal 9 Maret 2024. Maret 2024. Nanti ada informasi pelengkap itu ada di sini. Bikin kerja Pak editor aku ini. Terserah ya editor mau bikin bagaimana. Jadi teman-teman kita mau ajak sebenarnya teman-teman di Bolmut supaya ayo orang sama-sama kalau memang ada waktu boleh biar baku sama-sama dengan kita. Orang di media sosial yang ada di Bolmut ada enggak DP postingan? Nggak ada. Cuman di Stand Up Indo. Stand Up Indo. Oke, nanti cek link di deskripsi. Sedap. Nah, kita rencana kalau ada teman, kita bilang tuh di grup anak-anak komik-komik Bolmut, kalau dorang mau suka pigi, dorang baku kumpul doi. Sekaligus juga kan anak-anak Bolmut ini butuh baku dapat dengan senior-senior yang ada di satu sulut ini. Minimal jadi edukasi. Yang mau tak kumpul di acara itu kan juga acara itu jadi acara silaturahmi komik-komik Sulawesi Utara sebenarnya. Dari Kota Mbagu, dari Bitung, dari Tondano, dari Manado, dan kita berharap teman-teman di Bolmut kalau memang suka pigi, kita mau ajak pada orang baku tambah doi, charter auto. Kalau orang pigi, begitu dah. Kalau orang beli tiket di sana. Nah, jadi teman-teman di sini kalau memang suka begitu, cinta dengan stand up, suka baku dapat yang Diki Divi, dengan AT, suka bau nih Diki Divi stand up live, bagaimana? Ada kesempatannya di Manado, orang pergi bareng-bareng. Siap. Kalau dari Pak kita sih, dari Pak kita nih, Rit. Nah, mungkin teman-teman yang suka stand up, cinta dengan stand up komedi, atau mungkin pengen jadi komika, betul toh? Pengen jadi komika, nah, menurut kita perlu edukasi seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan itu memang butuh cuan lah ya, dan pasti dari orang pribadi, ya kan. Nah, DP positif orang bisa bawa orang penama daerah. Sama dengan Angko bilang tadi, walaupun kita mungkin Angko nggak bilang ada orang Bolmut di situ. Nah, itu salah satu yang backing sebenarnya orang daerah ini bangga bahwa ada orang Bolmut yang bisa tampil dengan siapa tadi? Mungkin kita belum tahu ya itu nama-nama tadi yang anak cuma. Ada Diki, ada Ate. Ya, mungkin kita belum tahu, cuman sangat luar biasa loh. Maksudnya ada orang penting di komika dan ada orang bola Mondo Utara, apalagi pemuda bola Mondo Utara yang akan mau tampil di situ kan. Ya, makanya itu sebenarnya ini kalau ada orang-orang yang penting di bola Mondo Utara dengar sebenarnya itu. Say lah ya. Masa tong cuma mau tampil di Manado begitu. Apalagi yang baru ada jadi ini. Mau butuh mau hiburan, selesai kepala karena pemilu toh. Boleh ini hubungi. Sobatnya DP. Mau tahu lah mau panggil pas apa. Dari kemarin yang muncul panggil orang lain. Aduh, bisa. Nah, menurut kita begitu, Red. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang baru nonton ini video, kong suka cinta dengan menjadi komika, ya minimal orang cintalah dengan bola Mongondo Utara, bahwa ini loh anak bola Mongondo Utara ada komika loh, bukan cuman dari daerah-daerah lain yang ada komika. Oh, gitu, betul toh. Nah, apa lagi, Rite? Sebenarnya kita berharap dari orang ngobrol ini, kalau ada teman-teman yang trompe iklim anak-anak komika itu bisa tumbuh kalau di sini bukan cuma sebatas open mic, tapi perbanyak DP event kayak lomba. Nah, kita butuh itu sebenarnya. Kalau ada teman-teman di sini kayak mungkin dorong perusahaan atau lembaga pemerintahan, tolong bikin akan satu lomba untuk anak-anak di sini, bola Mondo Utara, supaya
selain itu untuk menguji akang dorang punya kualitas sampai di mana, tapi juga bisa terdengar di bola Amanda Utara, karena kalau ada lomba pasti ada orang yang lebih banyak suka mau uji coba begitu dah. Dengan DP lomba, dan itu kita pikir akan sangat menarik sekali kalau ada lomba stand up di bola Amanda Utara, dan itu asli sih. Sejauh ini belum pernah ada lomba stand up di bola Amanda Utara, belum pernah ada. Ding, menurut kita begini, Rit, kita melihat beberapa tahun terakhir di bola Amanda Utara ya, menurut kita maksudnya orang jangan cuman menampilkan orang-orang dari luar. Oke. Alangkah baiknya kalau misalnya bola Amanda Utara itu bikin satu event yang mau angka potensi-potensi pemuda-pemuda yang ada di bola Amanda Utara. Contoh yang sama dengan Ana bilang tadi. Mungkin komika, mungkin yang suka jadi komika yang ada di bola Amanda Utara itu banyak. Cuma mungkin karena dorang nintau kamana DP arah, jadi dorang ya bagaimana? Maksudnya dorang cuma sebisanya ngelihat gadget, bau nih komika, dan mungkin dorang sempat cari tahu bagaimana jadi komika ya. Bagaimana orang mau berproses supaya jadi komika yang bisa tampil seperti yang Angko bilang tadi. Nah, mungkin bawa gitu sih. Jadi menurut kita ya, sebenarnya nggak juga orang melulu pemerintah daerah sih sebenarnya menurut kita. Maksudnya ada juga mungkin ada orang-orang yang bisa memperjuangkan, ya minimal anggota dewan lah. Bagaimana itu, Red? Minimal perwakilan rakyat kan? Betul. Tapi kalau yang aduh, kita so tahu nggak pemikiran kemana, men? Oke. Kalau ada bagus. Kalau nyana juga ya menurut kita sih maksudnya setidaknya orang maksudnya yang punya power, yang punya seperti perwakilan, ya menurut kita seperti perwakilan rakyat daerah itu perlu bikin event seperti itu untuk mau ambe akang orang bibit pemuda-pemuda yang ada di bola Amanda Utara. Makanya tadi kita pertebalkan bahwa orang di Bolmut ini kekurangan hiburan. Kurang sekali orang hiburan di bola Amanda Utara, kurang sekali. Nah, makanya itu penting. Ini kalau orang bercerita agak sedikit serius sebenarnya, di industri kreatif orang di bola Amanda Utara ini penting dan sangat perlu untuk diseriusi, dilirik. Dan kalau kemarin mungkin cuma 20% energi untuk industri kreatif, mungkin ke depan itu mesti 60-70% untuk industri kreatif itu didorong, baik itu pemerintah, baik itu swasta, apalagi untuk didorong biar orang punya satu tadi SDM-nya orang di sektor kreatif itu bisa tumbuh, orang punya masyarakat itu bisa banyak hiburan, yang terlalu stres dengan situasi yang ada. Betul. Baru bakalan memunculkan satu nama, satu kelompok, satu komunitas, satu grup, apapun itu DP nama yang itu bisa mengangkat nama bola Amanda Utara dalam bentuk karya sebenarnya. Kalau orang industri kreatif itu setumbuh dan didorong dengan bagus. Nah, coba kita pikir tanpa orang harus gurui, orang punya orang tua, orang punya kakak-kakak, tamang-tamang yang hari ini punya sedikit kekuasaan untuk orang bisa mengambil kebijakan yang orang maksudkan itu. Yang kita pikir dong lebih mengerti lah, yang kalau orang kayak luar kota waktu tugas luar kan dong bisa lihat begitu toh. Oh, ini kota ini ternyata bisa rame dengan ada A, ada B, ada C, DP industri kreatif maju begitu. Nah, Patronus ini kan sebut coba 1-2 nama untuk orang-orang atau kelompok yang bisa mewakili bola Amanda Utara di industri kreatif dan cukup populer. Belum ada. Dan itu masih kerja sama dengan orang. Jadi kita dengan Farid so pernah bercerita di belakang kamera sih, maksudnya tentang ini bola Amanda Timur yang so ada apa namanya? Siapa? Novia. Novia Bahmit ya. Betul kan? Nggak salah kan? Nah, sama nih bola Amanda Timur yang so ada Novia Bahmit, Kota Mau Bagu, ada Braga atau. Nah, Bolmut itu menurut kita dengan Farid ada bercerita di belakang kamera itu belum ada ikon kreatif publik begitu yang bisa orang banggakan. Maksudnya, oh di Bolmut ada si penyanyi ini. Sebenarnya baru mau ada sih.
stand up komedian. Cuman kan dorongnya juga panggil. Sama kode lagi. Iya. Aduh. Siap. Ya itu sih, maksudnya kalau orang memang mau serius sama yang bercerita tadi, memang perlu kasih yang, maksudnya kalau kita sih, ya betul sama yang saya bilang tadi, senior yang punya kapasitas, senior orang-orang tua yang punya kekuasaan sedikit ya. Minta tolong kasih yang bantu akan pemuda-pemuda yang pakai minta tolong yang kasih yang ini. Iyo betul. Dari siapa lagi begitu tuh? Siapa lagi? Masa orang dari luar yang mau bantu orang untuk mau berkarya ya kan? Tuh bagaimana sih? Ya kalau dorong suka panggil yang luar panggil juga. Daripada saya kepala dan dorong ya terserah aja pokoknya. Yang penting orang so kasih sampai ini loh, orang punya dari anak-anak muda itu orang punya semangat ini nih bahwa industri kreatif di Bola Monda Utara harga mati bagi orang hari ini. Begitu. Siap. So cukup lah orang baca cerita soal politik talalu DP ujung-ujung nonsen begitu. Ya orang hari ini kerjakan yang memang itu bisa orang eksekusi dan bisa berdampak lebih bagi anak-anak muda Bola Monda Utara, bagi kelangsungan industri kreatif yang ada di Bola Monda Utara. Kita setuju. Kita kalau ada bacalek tak dulu ini dengan kita bilang. Kalau cuma ini tangga ya, ini podcast sebagai tangga nggak mau bacalek ya. Dong solid, kayaknya dia ini bukan cuma lucu, ada isi lah dia. Ada cukurungan. Boleh tolong mau tes yang berikut ini. Kan sama pilkada. Kita sebelum teman-teman ada bakal kita kalau ada 5M 5 tahun depan kita maju bacalek pasti jadi. 1 orang 1 juta tak kasih. Jadi. Senangkan 250 jadi 1 juta. Yang penting kita 5M. Kalau kita ada 5M kita bacalek. Kalau nggak ada biar Lengon ini mau bilang apa. Lebih kita cara ada acara, oke, undang Farid. Kita isi lewat gitu. Kalau nyanda 5M nyanda tak. Siapa tahu mau Sombia podcast sama Basar. Amin. Orang yang mau making. Amin, kan 5 tahun ini cukup panjang toh. Siapa tahu ya. Hari ini kan orang punya pesimisme itu toh. Barangkali 1-2 tahun kamu kabajalang, ternyata orang masyarakat sudah lebih cerdas. Amin 3, dong amin. Kan biasa 2-3 tahun itu kan mulai mengeluh tuh. So salah cara pilih dia. Ingin tahu apa-apa dia di sana. Kan 2-3 tahun mulai mengeluh itu. Amin 3 pencoblosan. Dia lupa itu pengeluhan yang lama. Tacuci ya begitu lah DP lucu-lucu di urusan baru-baru ini. Nah, Rid, mungkin kita langsung tutup ini. Bebas. Sama 1 jam. Nah, jadi for teman-teman pesan dari kita, pesan dari mungkin Farid ada pesan for teman-teman terakhir. Kalau kita teman-teman saling baku support apapun itu DP bentuk di Bola Monda Utara ini, mau itu dia industri kreatif, mau orang yang berjuang di sektor politik, berjuang di sektor ekonomi dan lain-lain, karena di Bola Monda Utara itu butuh saling baku support, saling baku bantu. Kayak misalnya tamang-tamang yang dorang bergerak di bidang ekonomi, ngono bikin acara nih, butuh hiburan, ajak tamang-tamang industri kreatif. Betul. Tamang-tamang yang dorang mau bikin event, ajak tuh tamang-tamang yang bergerak di ekonomi, bergerak di politik. Orang bikin event sama-sama, bikin acara biar orang iklim di Bola Monda Utara ini bisa jadi begitu. Orang punya cita-cita bersama yang supaya ini Bola Monda Utara DP ekosistem menjadi bagus di industri kreatif, DP semua nih sama-sama. Jadi enak begitu. Jadi saling baku topang, baku ajak, mari orang ini sudah tinggal nih, orang mesti sadar kalau orang ini tertinggal jauh nih dengan orang Birman nih. Dan jalan satu-satunya untuk orang bisa bapalang-palang mau menyusul, mau melahirkan karya, mau melahirkan ekonom hebat, mau melahirkan budayawan hebat, mau melahirkan politisi hebat, nyanda bisa main solo bro. Orang mesti menjahit itu dan orang perlahan-lahan mesti bersama-sama, harus solid dulu. Kalau DP bahasa Bintona apa? Kalau gotong royong apa? Bahasa Bintona.
Mosombokoso. Mosombokoso. Sama-sama. Siap. Mosombokoso menumpia noripu. Itu kita pesan mungkin ke teman-teman yang ya kalau ngeliat bau ini alhamdulillah, kalau sampai di sini nyanda juga apa-apa. Nah, terakhir untuk masyarakat dan untuk masyarakat Bola Mongondo Utara, terima kasih for ngoni semua yang beberapa kali orang buat event stand up, baik itu open mic, kemarin mini show. So antusias support. Kita respect sekali untuk orang-orang yang rela-rela beli tiket untuk mulia siapa sih kita ini yang bukan siapa-siapa dorong. Siapa sih Farid Mamon? Dorong rela beli tiket dan untuk duduk di situ berjam-jam untuk menunggu acara mulai sampai acara selesai, pulang dan lain-lain begitu. Kita sangat respect. Dan untuk orang-orang yang belum tahu stand up comedy, belum pernah datang, tetap orang so ada DP akun Instagram. Binado Baku Sedung ini bisa cek di situ terang pe informasi seputaran terang pe aktivitas anak-anak komik di Bola Mongondo Utara. Ini bisa pantau di situ kapan terang pe open mic, siapa-siapa DP anak-anak yang jaga tampil dan lain-lain. Kalau ada yang suka mau belajar, masyarakat Bola Mongondo Utara yang dia kayaknya kita lucu. Ini boleh kontak Pak kita langsung Pak kita pe Instagram @faridmamonto atau bisa langsung DM di Binado Baku Sedung. Nanti ada di link. Itu dia di sini. Link deskripsi. Itu dia. Thank you. Oke, sip. Nah, kalau dari Pak kita, jadi yang pertama ini media informasi untuk Bola Mongondo Utara. Khususnya Bola Mongondo Utara ya. Kalau mungkin ada orang-orang tua, orang senior-senior, orang keluarga-keluarga, adik-adik dan sebagainya yang menuntut ilmu ada di luar. Nah, mungkin ini jadi bahan untuk dorang rindu dengan torang pe daerah ini. Jadi apa sih yang terjadi di Bola Mongondo Utara ini? Ya. Jadi dari Mosombia Podcast torang bikin ini supaya sebetulnya ada orang Bolmut yang so di Jakarta kok kayaknya Farid itu proyeksi boleh. Tinggi. Nah, untuk masyarakat Bola Mongondo Utara, thank you untuk sampai di titik ini ada nonton potorong dua yang nintau cerita apa. Dan mungkin ada teman-teman senior-senior, kakak-kakak yang mungkin mau suka cerita di Mosombia Podcast, nanti langsung kirim di email Mosombia Podcast, nanti langsung torang kontak di situ saja. Nah, insyaallah kalau misalnya pokoknya torang di Mosombia Podcast ini bahas semua tentang yang ada di Bola Mongondo Utara. Oke. Nah, jadi kalau ada dapat angka korupsi mau bahas. Nah, torang cerita di Mosombia Podcast ini tentang pemerintahan, politik, pokoknya semua. Pokoknya pemerintahan, politik, seni karya, pokoknya semua. Panyakitnya orang Kebetulan ini mau pilkada tuh, Bola Mongondo Utara. Siapa tahu mungkin ada calon-calon mari Jo. Nanti orang bantu publikasi, wes. Nanti mau terbaik orang no. Yoi, jangan lupa no. Kalau ada uang, ada suara, ada podcast, ada uang. Yoi. Nah, untuk pemuda-pemuda Bola Mongondo Utara, khususnya kita senior-senior, teman-teman, adik-adik yang baru ingin berkarya di dunia seni, politik, atau mungkin mau suka jadi berkarya di lingkaran pemerintahan Bola Mongondo Utara, menurut kita kejar orang pemimpi itu, baru buktikan bahwa Bola Mongondo Utara itu ada ikon khusus dari orang pekarya masing-masing. Mungkin kalau bukan kita, Farid. Kalau mungkin bukan Farid, siapapun yang mungkin ada sementara menonton sini, buktikan bahwa Bola Mongondo Utara itu ada ikon begitu, guys. Oke? Mungkin cukup sekian, Rid. Thank you. Respect. Yoi. Oke, thank you. So, aja kita ngobrol-ngobrol. Yoi. Jauh sekali dah kemarin. Bola ngitang, cuy. Dan ini DP fun fact. So, take kedua kali. Oke, jadi thank you for nonton ini video. Thank you, Rid. So, hadir di Mosombia Podcast. Yang terakhir, mari Jokwa, cerita. Wis, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.